Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Di sini saya memiliki sebuah game. Loh, tumben ya, di channel ini ngebahas tentang game. Ya, ini bukan sembarang game. Tapi saya bisa bilang, ini adalah sebuah virus berkedok game. Ya, namanya adalah Vanilla.exe. Tapi kalau di sini saya mendapatkannya adalah Vanilla Game. Ya, bisa dikatakan ini adalah Vanilla.exe, varian dari game-game Sonic.exe yang mungkin teman-teman kayaknya sudah paham ya dengan Sonic Exe yang mungkin dimainkan oleh Aci GameSpot atau oleh channel yang lain gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah Vanilla Game ini itu mudah sekali ditemukan di internet. Teman-teman ke website GameJolt atau bahkan teman-teman ke Google pun akan ketemu game ini. Dan saya sekali lagi tidak akan bertanggung jawab kalau teman-teman menemukan file ini dan teman-teman coba mainkan gamenya di PC asli. Karena ini adalah sebuah virus berkedok game yang akan mempengaruhi PC teman-teman. Jadi teman-teman jangan lakukan ini di PC asli. Seperti itu ya, saya tidak akan share link gamenya di mana. Seperti itu ya. Oke, size-nya atau ukurannya adalah 43,1 MB. Ukuran untuk sebuah game ini kecil, tapi untuk virus ini besar gitu ya. Ya, karena ini adalah game atau virus berkedok game, jadi mungkin ukurannya ya bisa dibilang mungkin wajar gitu ya. Dengan details yang ya tidak ada keterangan apapun di sini. Kenapa saya katakan ini adalah virus berkedok game? Karena kurang lebih kejadiannya akan seperti ini. Kita akan buka dan oke, teman-teman akan melihat kalau di sini kita akan langsung disajikan sebuah game. Tapi teman-teman langsung bisa lihat ya bahwa tampilannya itu kotak banget. Yang ke satu itu. Terus yang kedua tampilannya ya ini Sonic banget gitu ya. Dan teman-teman bisa gerakan di sini. Dan kalau misalnya teman-teman coba untuk gerakan terus ke sebelah sana, ke sebelah kiri tadi tidak ada ya, ke sebelah kanan, teman-teman akan langsung menemukan sebuah permata yang harus teman-teman kumpulkan, kurang lebih beberapa gitu ya. Yang dimana permata inilah yang akan menjadi sumber utama dari game ini, dari virus game ini. Kita akan coba dapatkan ya, apa yang akan terjadi? Ya, ini kayak horor-horor ya. Mungkin teman-teman rasanya kayaknya, kayak horor biasa aja gitu ya. Tapi, tunggu dulu. Sampai nanti kita akan menemukan satu hal nih ya. Oke, kita lihat ya. Tuh, tiba-tiba gambar Sonic. Dan langsung musiknya tiba-tiba diapakan gitu ya. Gitu. Nah, sekarang sebelum kita coba ke kanan, kita coba ke kiri dulu ya. Oke, apakah bisa untuk kembali atau mungkin ya kita lewat jalan lain gitu ya. Dan oke, kita lewat kiri, langsung kita dianggap takut di sini. Loh, kenapa kamu sudah takut? Ya sudah. Kita akan keluar gitu. Dan oke, kita keluar dari gamenya dan teman-teman langsung lihat ya. Explorer, taskbar langsung tiba-tiba ke restart. Dan teman-teman bisa lihat gamenya di mana. Coba. Tadi saya sudah simpan gamenya di sini kan, di atas sini ya kalau nggak salah kan. Tapi lihat, gamenya langsung hilang. Hilang sendiri loh. Gamenya hilang. Jadi apakah ini memang bukan virus? Ya jelas, kalau misalnya bisa menghilangkan diri sendiri, ini sudah pasti virus. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang nggak percaya ya kalau ini adalah virus. Oke, saya di sini sudah melakukan scan di PC asli saya. Dan hasilnya seperti ini. File ini dianggap sebagai virus. Teman-teman bisa lihat ya tuh, vanillagame.exe. Dan virusnya dianggap ini. Ya, ini dianggap virus ya. Jadi teman-teman jangan download ini di sembarang PC karena ini tersedia secara bebas tapi dianggap virus. Seperti itu. Oke, saya akan coba untuk download lagi filenya. Oke, sekarang saya sudah download lagi filenya ya. Ini memang benar-benar harus di-download ulang karena filenya sudah hilang gitu ya. Oke, filenya ini ya. Kita sekarang akan coba untuk buka lagi dan oke. Teman-teman lihat ya. Payloadnya itu berbeda. Oke, kamu mau main lagi? Oke, sekarang kita akan coba lagi. Katanya seperti itu. Dan bener, langsung mengulang lagi dari awal dengan payload yang tadi di awal itu beda. Seperti itu ya. Tampilannya memang seperti ini. Oke, sekarang kita akan langsung coba untuk berjalan terus dan mendapatkan, oke, yang ini ya, pertama ya, mendapatkan permata yang pertama.
Permata yang pertama kalau misalnya kita dapatkan dan kita langsung ke kiri, itu kita pulang lagi, filenya akan langsung terhapus. Memang aneh seperti itu ya. Jadi kita akan coba untuk putuskan, lanjutkan saja. Karena kita disuruh untuk mengumpulkan beberapa permata gitu ya. Oke, di sini ala-ala horor dengan tampilan Sonic yang ya tampilannya bagus gitu ya, Sonic di sini. Gitu. Ya, anggap aja ini mungkin ala-ala horor lah. Sound efeknya mulai dicepatkan atau mungkin mulai di high pitch gitu ya. Dan seperti inilah kayak ala-ala horor. Tampilan layarnya pun makin digelapkan seperti ini. Oke, dan ada beberapa user yang ternyata mencoba game ini ketika sudah mendapatkan permata yang pertama, tapi dia menggunakan PC asli, dan PC aslinya tersebut menggunakan multi monitor. Ternyata multi monitornya itu bisa tidak bekerja loh, bisa ngebuat gamenya jadi glitch dan komputer teman-teman juga harus di restart paksa. Itu bikin berbahayanya seperti itu ya, tapi saya tidak akan bisa coba untuk di sini karena saya tidak bisa simulasikan. Dan sekarang kita akan langsung coba jalan lagi untuk mendapatkan permata berikutnya. Dan permata berikutnya apa? Ya, sampai akhir nanti kita akan mendapati kurang lebih tampilan horor yang sama seperti ini. Dengan tulisan-tulisan yang ya ala-ala horor gitu ya, dengan ada tampilan art yang dibuat horor juga gitu di sini. Dan teman-teman bisa lihat tuh ya, dibuat art yang kayak ala-ala horor gitu seperti ini gitu ya. Dan oke, lagunya kayak mulai dilambatkan dan tampilan dari si gamenya juga makin digelapkan, makin dimerahkan di sini. Kayak mungkin lebih kayak dihororkan gitu ya. Oke, kita akan mendapati lagi dari si ininya, dari si permatanya. Pas kita dapati lagi si permatanya, kurang lebih akan mendapati tampilan yang sama lagi gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Dan masalahnya di game ini kita tidak bisa lari, tidak bisa juga untuk lompat, jadi hanya bisa jalan saja seperti ini. Oke, kita mendapatkan permata ketiga dengan tampilan seperti ini. Dan setelah kita mendapatkan seperti ini juga akan langsung disajikan ya tampilan art yang bagus tapi dibuat kayak ala horor gitu ya. Dan lagunya mulai tambah dihororkan lagi. Padahal ini bisa dibilang mungkin kayaknya lagu yang sama, tapi kayaknya pitch-nya ditinggikan atau mungkin di slow gitu ya. Oke, seperti itu ya. Dan kita akan lanjut lagi, akan mendapati permata berikutnya. Seperti itu. Dan by the way, game ini itu akan benar-benar membuat PC teman-teman terpengaruh ya. Sekali lagi ya. Jadi teman-teman jangan sepelekan game ini. Seperti itu. Kita akan coba lagi dan akan mendapati ya tulisan-tulisan horor seperti ini dengan karakter lagi, art karakter tadi gitu ya. Karakter-karakter dari Sonic yang dibuat agak horor gitu ya, tapi gambarnya bagus gitu ya. Seperti itu. Dan oke. Lagunya mulai seperti ini. Dan sekarang kita akan coba untuk lanjutkan lagi. Kita akan mendapati permata yang berikutnya. Oke, masalahnya adalah memang sudah mulai dihororkan, makin digelapkan juga gamenya. Kita lanjut lagi terus. Dan oke, kita akan lihat ya. Dan memang ini aspek rasionya, kalau teman-teman ada yang nanya, gamenya memang kotak banget aspek rasionya. Jadi ada black bar di antara sini ya. Menggunakan 16:9 pasti banyak black barnya gitu ya. Kita lanjut lagi, kita akan mendapati permata berikutnya. Nah, permata berikutnya oke, agak jauh ya permata berikutnya ya. Kita akan coba lihat permata berikutnya. Dan ya, lagunya mulai kayak di wush, wush gitu ya. Dan permata berikutnya kurang lebih di sini. Nah, ini permata berikutnya ya. Dan ya, tampilan jump scare atau tampilan payloadnya sama semua seperti ini gitu. Tulisan dengan art yang akan ditampilkan. Artnya tuh 3D loh. Dan tuh, tampilan artnya tuh kayak bagus gitu ya. Walaupun horor gitu. Oke, tampilan gamenya mulai digelapkan. Dan suara gamenya juga makin dibuat kecil. Makin dibuat kayak lebih horor lagi. Dan seperti ini. Kita tuh jadi gamenya itu di sini hanya mengumpulkan permata tapi dengan karakter wanita ini. Gitu ya, saya nggak tahu namanya apa. Teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar namanya ya. Dan mungkin tampilan splash screen-nya tadi itu karakter siapa aja, mungkin teman-teman juga bisa tuliskan saja di kolom komentar gitu ya. Kita lihat untuk lanjut lagi. Dan ketika kita lanjutkan lagi, kita akan mendapati permata berikutnya. Yang dimana ini makin gelap ya tampilannya. Dan
payloadnya akan sama seperti tadi. Tulisan-tulisan seperti ini dengan gambar yang sama juga gitu ya, dari karakter-karakter yang berbeda gitu. Dan oke, ini tampilannya tuh kan, ini sebenarnya bagus ya, tapi dibuat horor aja gitu. Jadi mungkin gambarnya agak gimana, agak disturbing mungkin gitu ya. Dan oke, latar belakangnya dibuat hitam putih dan kita disajikan sebuah karakter, ini karakter yang bulat gitu ya, kayak telur gitu ya. Dan ya, kita tidak bisa kemana-mana lagi kecuali mendekati dari si karakter ini, yang nanti akan memberi kita gitu ya, memberi kita sebuah permata. Jadi kita harus mendekati dia. Kita dekati dan kita akan langsung dikasih permata di sini. Oke. Dan oke, belum aja dapat permata tuh, kita udah langsung ini tiba-tiba langsung dapat permata dan kita langsung disajikan. Dan ya 0x, dan teman-teman tahu ya, itu blue screen asli loh. Blue screen asli. Makanya kenapa saya bilang teman-teman jangan lakukan ini di PC asli, karena ini akan memblue screenkan PC teman-teman asli dengan stop kode 0x DEAD. Keren ya. Seperti itu. Dan ini yang bikin unik. Ya, teman-teman akan langsung mendapati PC teman-teman, desktop wallpapernya akan langsung diganti oleh virusnya. Ini oleh virusnya ya, langsung diganti seperti ini. Dan gamenya langsung hilang. Tadi gamenya sudah ada ya, masih ada di atas. Tiba-tiba gamenya langsung hilang seperti ini. Seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Dan kita disediakan sebuah file di sini, yang dimana filenya ini txt. Apakah bisa kita buka lewat notepad? Kita coba buka dulu ya lewat notepad ya. Apakah bisa? Kita coba dulu, kita coba buka lewat notepad, apakah bisa atau tidak. Dan isinya hanya kode-kode seperti ini yang tidak jelas sama sekali. Teman-teman ada yang tahu maksudnya? Ini kayaknya mungkin kode apa ya? Kode hex atau kode apa, saya juga tidak tahu. Teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar kalau teman-teman tahu. Tapi yang pasti kita disajikan file seperti ini. Ini sebenarnya txt tapi dibuat beda gitu ya, fontnya gitu. Dan sudah, kita akan mendapati komputer kita seperti ini. Oke, mungkin teman-teman kayaknya ada yang penasaran ya. Kalau nih ya, filenya kan tadi udah terhapus ya, tiba-tiba sendiri gitu dari si vanilla gamenya. Kalau kita download lagi dan kita buka lagi, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita coba buka lagi, dan apakah game yang ngulang? Ternyata unknown error. Software will close. Ini unik ya. Jadi kita kalau sudah terserang virus ini, terserang gitu ya. gitu. Ternyata gamenya tidak bisa dibuka lagi. Ya sudah, gamenya akan seperti ini. Apakah terhapus lagi? Dan ternyata tidak terhapus. Tapi kita buka lagi dan nggak bisa dibuka. Jadi ini gamenya mendeteksi ya, unik sekali. Jadi kalau misalnya kita PC-nya sudah terkena virus ini, kita tidak bisa membukanya lagi gitu. Dan sudah, PC kita akan seperti ini. Oke, mungkin teman-teman kayaknya ngeliat gitu ya. Ya, ini virus cuman ngubah desktop wallpaper saja dan tidak terjadi apa-apa. Memang betul. Tapi saya tidak menyarankan bagi teman-teman yang awam ya. Bagi teman-teman yang tidak mengerti PC, saya tidak akan menyarankan untuk memainkan game ini. Ya, ini mungkin virus berkedok game ya. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Gitu. Dia tuh sebenarnya metodenya itu sangat benar-benar simple gitu ya. Tapi dia tuh menggunakan sistem yang dimana sistem tersebut itu akan langsung diubah atau dibuat blue screen. Nah, dia memblue screenkannya itu menggunakan BSOD Click Team Fusion. Ya, itu sebenarnya simple gitu ya. Jadi hanya menggunakan sebuah third party yang dimana akan langsung memblue screenkan. Jadi dia tidak mengotak-atik sistem sebenarnya, tapi hanya menggunakan third party yang dimana akan langsung di blue screenkan. Memang unik gitu ya, dan akan langsung menghapus filenya sendiri gitu. Dan itu sebenarnya memang sudah awam atau sudah mungkin sudah ya umum gitu untuk kalangan game-game exe gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Bisa tuliskan saja di kolom komentar. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik, saya tidak sarankan sekali lagi dicoba kalau teman-teman awam, tapi saya tidak akan membagikan link filenya. Tapi ini mudah ditemukan di Game Jolt, apalagi di Google juga ternyata gampang ditemukan. Seperti itu ya. Dan dideteksi oleh antivirus. Hati-hati, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.